kami ingin memberikan ruang perjumpaan bagi orang-orang muda lintas iman untuk bertukar pikiran, untuk bertukar gagasan, untuk mawan hati, terutama ketika berhadapan dengan krisis ekologi. Nah, saudari-saudara, kita tahu krisis ekologi saat ini sangat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, peranan kaum muda itu sangat penting karena kaum muda adalah pemilik bumi ini. Ini merupakan kegiatan yang sangat dirindukan oleh anak muda, terutama ketika itu berbicara tentang krisis lingkungan. Karena bagaimanapun juga, kami anak muda adalah generasi masa depan. Yang mana masa depan itu bukan lagi berbicara tentang nanti, tapi juga hari ini, hari di mana kami berdiri di sini untuk menyampaikan perpanjangan tangan dari masyarakat seluruh dunia secara global maupun Indonesia. Hari ini tuh luar biasa karena saya tuh merasa bahagia, senang, saya bersyukur, saya bangga dengan orang-orang muda lintas iman yang masih punya hati, punya perasaan dengan lingkungan hidup dan alam ciptaan. Kita datang ke sini mengajak semua kaum muda lintas iman, mendengarkan mereka dan juga mengajak mereka kerjasama dengan caranya masing-masing untuk bisa merawat rumah tinggal kita bersama, yaitu ibu bumi ini. Semangat persaudaraan dan kepedulian terhadap bumi sebagai rumah bersama terpancar dalam kegiatan dialog orang muda lintas iman peduli lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh GPIC OFM Indonesia di Padepokan Ciliwung Condet, Jakarta Timur pada Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Sekitar 200 orang muda dari berbagai agama dan kepercayaan hadir mengikuti kegiatan ini. Mereka datang dengan satu tujuan yang sama, yakni membangun komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata. Kegiatan ini menjadi semakin istimewa dengan kehadiran pada delegasi GPIC OFM Continental Meeting Asia ASEAN 2026 yang berasal dari berbagai negara. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah menjadi gerakan bersama yang melampaui batas negara, budaya, dan agama. Ketua Panitia, Pater Yohanes Wahyu Prasetyo OFM, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan ruang perjumpaan bagi orang muda lintas iman untuk berdialog, berefleksi, sekaligus membangun aksi nyata dalam menghadapi krisis ekologi. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari perayaan 800 tahun pasca Santo Fransiskus Assisi, sekaligus penutupan rangkaian GPIC OFM Continental Meeting Asia ASEAN 2026. Dialog orang muda lintas iman ini merupakan dialog orang muda lintas iman yang kedua. Sebelumnya diadakan tahun lalu pada 24 Mei 2025 di Ballroom Fitra, Jakarta, seperti itu. Dan kali ini kita mengadakannya di bantaran Sungai Ciliwung. Jadi kalau saudari-saudara melihat di belakang saya ini Sungai Ciliwung. Nah, kenapa kegiatan ini dibuat? Yang pertama, kami ingin memberikan ruang perjumpaan bagi orang-orang muda lintas iman untuk bertukar pikiran, untuk bertukar gagasan, untuk mawan hati, terutama ketika berhadapan dengan krisis ekologi. Nah, saudari-saudara, kita tahu krisis ekologi saat ini sangat membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, peranan kaum muda itu sangat penting karena kaum muda adalah pemilik bumi ini, tetapi juga yang juga akan meneruskan ke generasi yang berikutnya, yang akan mendatang, seperti itu. Dan tujuan yang kedua diadakannya kegiatan ini, kita mau terus-menerus menyalakan api, menumbuhkan kesadaran, membangkitkan kepekaan di antara orang-orang muda untuk mencintai lingkungan hidup secara khusus, sadar dan kritis ketika terjadi kebijakan publik yang justru membuat lingkungan semakin terpecah belah, membuat lingkungan semakin rusak, dan seterusnya dan seterusnya. Dan akhirnya saudari-saudara, melalui kegiatan ini bukan sekedar suatu diskusi perjumpaan teoretik, tetapi di dalam kegiatan ini ada suatu komitmen bersama untuk terus-menerus merawat
bumi yang adalah rumah kita bersama. Sepanjang kegiatan, peserta mengikuti berbagai rangkaian acara yang mengajak mereka tidak hanya berdiskusi, tetapi juga terlibat langsung dalam aksi pelestarian lingkungan. Mulai dari orasi lingkungan oleh perwakilan orang muda lintas iman, ibadat ekologis, pemberkatan patung serta benih pohon dan ikan, penandatangan piagam bumi, penanaman pohon di kawasan Padepokan Ciliwung, hingga menyusuri Sungai Ciliwung sambil menebar benih ikan sebagai simbol harapan bagi kelestarian ekosistem. Peserta juga mengikuti diskusi kelompok mengenai persoalan polusi dan perubahan iklim sebelum ditutup dengan pertunjukan seni yang menampilkan keberagaman budaya dan semangat persaudaraan dari berbagai komunitas lintas iman. Dalam kesempatan tersebut, Maria, utusan orang muda Katolik dari PMKRI Cabang Jakarta Timur, menyampaikan apresiasi kepada GPIC OFM Indonesia atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus lebih berpihak kepada masyarakat dan menunjukkan keberanian dalam menjaga lingkungan hidup melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Menurut saya, hari ini kegiatannya berjalan dengan baik dan ini merupakan kegiatan yang sangat dirindukan oleh anak muda, terutama ketika itu berbicara tentang krisis lingkungan. Karena bagaimanapun juga, kami anak muda adalah generasi masa depan, yang mana masa depan itu bukan lagi berbicara tentang nanti, tapi juga hari ini, hari di mana kami berdiri di sini untuk menyampaikan perpanjangan tangan dari masyarakat seluruh dunia secara global maupun Indonesia bahwa krisis iklim telah melanda dan telah memasuki berbagai lini kehidupan, sehingga diperlukan tindakan pencegahan entah melalui pendidikan lingkungan atau tentang dialog lintas iman yang dilakukan oleh hari ini. Kemudian hari ini sebagai perwakilan dari kaum muda Katolik khususnya PMKRI, kami menyoroti beberapa isu yang menurut kami isu-isu ini bisa didorongnya untuk mendukung kebijakan terutama bagi pemerintah dalam mengatasi masalah iklim Indonesia. Kami PMKRI sendiri sangat gencar mengadvokasi dan juga mengatasi, memberikan edukasi dan juga terlibat aktif dalam berbagai isu lingkungan. Karena kami juga adalah anak-anak muda Katolik yang dimana dokumen gereja secara resmi dan komprehensif seperti Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus itu telah menjadi pedoman bagi dunia secara umum dan juga secara khusus bagi kami umat anak-anak muda Katolik generasi penerus bangsa dan gereja, bahwa menarik apa yang disampaikan oleh Laudato Si sejak tahun 2015 oleh Paus Fransiskus kini kembali kami gaungkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan harapannya adalah bahwa konsep ini tidak sekedar menjadi pelajaran atau konsep semata bagi kami untuk kami hafalkan atau hanya menjadi sesuatu yang ada di benak kami, sesuatu yang ada di pikiran kami, tetapi kemudian bagaimana ini kami realisasikan bersama teman-teman lintas muda dari seluruh Indonesia untuk kemudian bagaimana mengimplementasikan semangat dari tobat ekologis yang diselenggarakan oleh Paus Fransiskus. Kemudian satu poin kritis yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah selaku pemangku kepentingan, selaku pemberi dan penentu kebijakan di tanah air, bahwa saatnya mari melihat krisis iklim sebagai krisis yang krusial, sebagai krisis yang harus ditindaklanjuti sesegera mungkin, tidak perlu ditunda-tunda lagi melalui berbagai kebijakan yang kami rasa harus pro lingkungan, harus pro masyarakat adat terutama di daerah-daerah kecil seperti Papua dan lainnya. Oleh karena itu kepada pemerintah agar kembali kepada peraturan yang peduli dan berpihak kepada rakyat kecil dan juga kepada masyarakat adat. Sementara itu, Suster Gemma dan Suster Karel dari Kongregasi FSGM mengungkapkan rasa bangga melihat antusiasme orang muda yang hadir. Mereka mengajak generasi muda untuk terus menjadi pelopor dalam merawat ciptaan melalui tindakan sederhana yang dimulai dari kehidupan sehari-hari. Hari ini tuh luar biasa karena saya tuh merasa bahagia, senang, saya bersyukur, saya bangga dengan orang-orang muda lintas iman
yang masih punya hati, punya perasaan dengan lingkungan hidup dan alam ciptaan. Ya benar ya Suster, sebenarnya kegiatan untuk peduli lingkungan itu sudah terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Baik teman-teman muda di luar sana, pesan-pesannya adalah apa, Sar? Semoga semangat kolaborasi ini tidak berhenti sampai di sini saja. Semoga kita sebagai orang muda bisa terus konsisten menjadi garda terdepan dalam buat lingkungan di lingkungan kita masing-masing. Terus kita juga saling menjaga persaudaraan di antara kita. Semoga lingkungan kita juga semakin terawat. Kegiatan ini menegaskan bahwa merawat lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab kelompok tertentu, melainkan panggilan bersama seluruh umat manusia. Perbedaan agama, budaya, maupun bangsa bukanlah penghalang untuk bersatu menjaga bumi demi kehidupan generasi sekarang dan masa depan. Hari ini kalau kita lihat bahwa begitu banyak terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan, misalnya terjadi di Kalimantan, di Papua, di NTT, dan wilayah lainnya. Nah, sebagai aktivis PEMKRI, tentu kami sangat untuk terlibat dalam melakukan advokasi terkait dengan isu-isu lingkungan yang terjadi hari ini. Lebih dari sekedar forum diskusi, kegiatan ini menegaskan bahwa dialog lintas agama harus melahirkan aksi nyata. Orang muda menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar tidak merusak lingkungan maupun mengorbankan masyarakat adat dan kelompok miskin. Mereka juga mengajak masyarakat membangun pertobatan ekologis melalui perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta edukasi yang terus disebarluaskan, termasuk melalui media sosial. Tahun ini tema yang kami refleksikan bersama sebagai animator GPIC di Asia Oceania adalah Caring for the People and Caring for Creation. Dan selama seminggu kami para formator dianimasi oleh Dewan dari Roma, dan kemudian dengan harapan bahwa kami kembali ke tempat kami masing-masing, kembali ke fundasi, kustodi, provinsi, kami akan menganimasikan para saudara-saudari di tempat kami masing-masing untuk semakin peduli terhadap lingkungan hidup. Dan pada hari ini sungguh mengkritisasikan kegiatan yang memang berkaitan dengan tema yang kami refleksikan bersama selama 1 minggu. Kita datang ke sini mengajak semua kaum muda lintas iman, mendengarkan mereka dan juga mengajak mereka kerjasama dengan caranya masing-masing untuk bisa merawat rumah tinggal kita bersama, yaitu ibu bumi ini. Mari para saudara-saudari, kita berjalan bersama untuk merawat rumah kita bersama ini agar semakin hari semakin baik. Dari Padepokan Ciliwung, semangat persaudaraan lintas iman kembali ditegaskan bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama dan perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama-sama.